Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai membran bioreaktor untuk proses daur ulang air limbah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agung Mulia Putra, NIM 180405003 sebagai moderator. Teman saya Rifati Suhaila, NIM 180405030, Zakia Rizka, NIM 180405035, Afla Fadliani Polem, NIM 180405042, dan Zakiatul Husna, NIM 180405155. Nah, pada membran bioreaktor untuk proses daur ulang air limbah ini, pokok bahasannya itu ada 7. Yang pertama itu tipe-tipe bioreaktor membran, yang kedua aplikasi umum, yang ketiga gambar bioreaktor membran, yang keempat komponen-komponen bioreaktor membran, yang kelima deskripsi cara kerja, yang keenam adalah kelebihan dan kekurangan bioreaktor membran, dan yang terakhir adalah persamaan bioreaktor membran dengan bioreaktor lainnya. Nah, pokok bahasan yang pertama ada tipe-tipe bioreaktor yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama, tipe bioreaktor yang pertama itu adalah bioreaktor membran eksternal atau eksternal membran bioreaktor. Nah, membran eksternal ini berfungsi untuk memisahkan air yang telah diolah dari bioflok yang diletakkan di luar reaktor. Membran ini dipasang di luar bioreaktor setelah bioreaktor tersebut. Nah, dapat kita lihat dari gambar tersebut ya, membran eksternal itu dia di luar dari reaktornya. Nah, biomasanya itu dipompa langsung ke modul membran yang dipasang seri dan aliran resirkulasinya itu kembali ke bioreaktor untuk mengatur konsentrasi MLS. Berikutnya, tipe bioreaktor yang kedua adalah bioreaktor membran terendam atau submerged membran bioreaktor. Nah, membran ini dapat diletakkan tenggelam baik berada di dalam bioreaktor utama maupun pada tangki terpisah. Nah, membran ini itu sebagai filter yang dapat dipasang di dalam bioreaktor utama atau dalam tangki terpisah. Membran ini tuh dapat berupa sheet datar atau turbular atau kombinasi keduanya yang dapat menggabungkan sistem backwash secara online yang berfungsi mengurangi fouling di permukaan membran dengan pompa. Next. Tipe bioreaktor yang ketiga adalah bioreaktor membran untuk pemisahan biomasa. Nah, bioreaktor membran untuk pemisahan biomasa ini merupakan bioreaktor membran yang aplikasinya paling luas dibandingkan dua bioreaktor sebelumnya. Bahkan bioreaktor membran ini tuh hingga sampai skala industri gitu. Nah, peran membran bioreaktor pemisahan biomasa ini menggantikan bak sedimentasi sekunder pada proses pengolahan limbah lumpur aktif. Next. Tipe bioreaktor yang keempat adalah bioreaktor membran aerasi atau BRMA. Peran BRMA ini merupakan menggantikan bak sedimentasi sekunder pada proses pengolahan limbah lumpur aktif. Nah, bioreaktor membran aerasi sejauh ini tuh merupakan alternatif yang menarik untuk mencapai efisiensi aerasi yang tinggi di dalam sistem pengolahan air limbah tersebut. Next. Tipe bioreaktor berikutnya adalah bioreaktor membran ekstraksi atau BRME. BRME ini merupakan tipe bioreaktor membran yang paling aktif kemunculannya. BRME ini memiliki kesamaan dengan bioreaktor membran aerasi atau BRMA, di mana mikroba yang digunakan berada dalam bentuk pertumbuhan terikat atau biofilm. Berbeda dengan BRMA, yang menekankan pada peningkatan efisiensi aerasi, BRME ini lebih ditekankan pada peningkatan efisiensi pengolahan limbah toksik dengan cara mengekstrak senyawa toksik tersebut, kemudian diolah secara tersendiri. Nah, BRME ini bekerja dengan cara mengekstrak senyawa toksik tersebut dari limbah, kemudian ditransfer menuju biofilm mikroba pendegradasi yang ditumbuhkan dalam biomedium yang sesuai untuk pertumbuhannya. Nah, dengan cara ini tuh BRME memungkinkan mikroba untuk mendegradasi organik toksik yang sebelumnya berada di lingkungan dengan konsentrasi garam atau pH ekstrim. Next. Nah, pokok bahasan yang kedua adalah aplikasi umum pengolahan air limbah yang akan dijelaskan oleh Rifati Suhaila. Kepada Rifati Suhaila dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang aplikasi umum pengolahan air limbah menggunakan MBR. Sebelumnya,
saya akan menjelaskan tentang MBR dikembangkan dengan kedua proses, yaitu suspended growth dan attack growth. Tapi tipe yang paling umum digunakan yaitu susmerged MBR atau biasa disebut SMBR dan external MBR atau biasa disebut EMBR. SMBR merupakan tipe MBR yang paling umum digunakan, di mana modul membran langsung dipasang dalam reaktor activated sludge. Permeat ditarik keluar dari modul membran dengan pompa dan padatan yang tersuspensi tertahan oleh membran dan kembali ke dalam bak. Pembentukan lumpur terjadi dalam reaktor. SMBR sangat populer karena hemat lahan dan kebutuhan energinya yang rendah. Akan tetapi SMBR membutuhkan luas membran yang lebih besar dan baik untuk limbah cair yang dapat disaring. Untuk proses pretreatment harus dilakukan sebelum atau untuk mencegah terjadinya kerusakan pada membran. Limbah harus dilakukan pembersihan sebelum masuk ke dalam sistem MBR. Pengolahan pretreatment dibutuhkan pada instalasi besar yang tidak dibutuhkan. Selain itu, seluruh sistem MBR membutuhkan 1-3 mm saringan halus sebelum membran. Tergantung pada pabrik pembuatan MBR. Penyaring ini membutuhkan pembersihan rutin agar MBR yang kita gunakan tidak cepat rusak. Lanjut ke proses. Pada tahap ini, kita harus menyelidiki terlebih dahulu limbah apa yang akan kita olah. Di sini tahap pengolahan limbah biokimia dari karbon organik dan nutrien disisihkan oleh mikroorganisme dengan menggunakan proses respirasi endogeneus. Next. Di sini, upaya penyisihan COD merupakan pencegahan biomasa terbawa dalam lumpur aktif, serupa dengan menjaga suspensi dalam membran. Rejeksi jumlah molekul organik terlarut dan koloid menyebabkan penyisihan menjadi lebih efisien karena efektivitas lisis yang lebih tinggi dalam reaktor dan menyebabkan peningkatan konsentrasi. Untuk jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme bergantung pada pertumbuhan organik karbon dalam air limbah menjadi jaringan sel dan berbagai end produk. Yang kedua, nitrifikasi amonia yang dioksidasi menjadi nitrit dan nitrat. Yang ketiga, oksidasi senyawa anorganik dalam air limbah. Next. Ini merupakan tahapan dari pre-treatment hingga proses pengolahan air limbah. Next. Desain optimum proses MBR sangat kompleks sehingga banyak faktor perlu dipertimbangkan seperti performa dan biaya membran, konsumsi energi, dan pengolahan dan pembuangan lumpur. Selain itu, seluruh faktor ini saling berpengaruh dan dapat mempengaruhi biaya awal dan operasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rifati Suhaila. Berikut pokok bahasan yang ketiga adalah gambar bioreaktor yang akan dijelaskan oleh Zakiatul Husna. Kepada Zakiatul Husna dipersilahkan. Baik, untuk gambar bioreaktor, next. Ada membran bioreaktor ultrafiltrasi. Membran adalah sebuah penghalang selektif antara dua fasa. Filtrasi dengan menggunakan membran selain berfungsi sebagai sarana pemisahan, juga berfungsi sebagai sarana pemekatan dan pemurnian dari suatu larutan yang dilewatkan pada membran tersebut. Next. Ini adalah gambar dari membran bioreaktor untuk limbah. Next. Ini ada membran bioreaktor xenon MBR plant untuk limbah juga.
di mana bisa kita lihat pada gambar ini, bioreaktor membran ini dilengkapi dengan reaktor, membran, efluen, pompa, blower, dan panel kontrol. Next. Untuk bahasan selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Berikutnya, pokok bahasan yang keempat adalah komponen-komponen bioreaktor yang akan dijelaskan oleh Aflah. Kepada Aflah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dari bioreaktor membran. Untuk komponen-komponen itu sendiri berupa hollow fiber atau kapiler, spiral wound, plate, frame, tubular, rotasi, vibrasi, dan vortex gain dari masing-masing komponen di bioreaktor itu. Untuk komponen-komponen di atas, komponen ini dibagi berdasarkan fungsinya, susunan, dan simetris. Untuk berdasarkan fungsinya, membran bioreaktor dibagi pertama berdasarkan bagian integral dan reaktor dan separator. Untuk bagian internal sendiri berfungsi sebagai unit pemisahan biokatalisis untuk substrat dan produk, di mana aplikasinya berupa membran ultrafilter dan mikrofiltrasi. Kemudian untuk sebagai reaktor dan separator, ini digunakan sebagai pemisahan enzim, substrat, dan produk secara bersamaan. Kemudian berdasarkan susunannya. Berdasarkan susunan ini dibagi dua untuk membran eksternal dan internal, di mana untuk membran eksternal ini memisahkan air yang telah diolah dari lumpur yang terletak di luar tangki aerasi. Kemudian untuk membran terendam internal ini digunakan untuk pemisahan membran dari tangki lumpur aktif sehingga tidak diperlukan recycle konsentrat. Kemudian berdasarkan struktur simetrisnya. Membran ini sendiri dibagi dua, yaitu asimetris dan simetris. Untuk yang asimetris dibedakan menjadi integral dan membran asimetris komposit. Untuk simetris sendiri, strukturnya itu seragam sepanjang arah ketebalan membran. Sebaliknya, untuk asimetris memiliki struktur yang berbeda sepanjang arah ketebalan dari suatu membran. Next, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Berikut pokok bahasan yang kelima adalah deskripsi cara kerja yang akan dijelaskan oleh Zakia Rizka. Kepada Zakia Rizka dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi cara kerja membran bioreaktor atau MBA. Next. Nah, pada prinsipnya, membran bioreaktor merupakan suatu sistem pengolahan air limbah yang mengaplikasikan penggunaan membran yang terendam di dalam bioreaktor. Proses yang terjadi dalam bioreaktor merupakan kombinasi proses membran untuk pemisahan biomassa. Nah, membran dalam hal ini juga menggantikan peran kolam sedimentasi untuk memisahkan padatan dan cairan pada teknologi konvensional atau lumpur aktif. Next. Nah, inti dari prinsip kerja bioreaktor membran pada umumnya sama dengan sistem lumpur aktif, namun bioreaktor membran cara kerjanya sudah bagus karena teknologi konvensional lumpur aktif tidak dapat mengolah air limbah dengan debit air limbah yang berubah-ubah. Tapi dengan membran bioreaktor dia dapat mengolah kualitas air limbah yang lebih buruk daripada air limbah yang diolah oleh konvensional lumpur aktif. Hanya saja diintegrasikan dengan membran sebagai pemisah. Jadi dapat dikatakan sistem bioreaktor membran merupakan kombinasi sistem biodegradasi aerobik atau anaerobik dan sistem membran.
Bahasan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Berikutnya pokok bahasan yang keenam, yaitu kelebihan dan kekurangan membran bioreaktor atau MBR yang akan dijelaskan oleh Afla Fadliani Polem. Kepada Afla dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari membran bioreaktor itu sendiri. Pertama, kelebihan. Untuk kelebihannya dapat kita lihat, pertama itu membran bioreaktor ini dapat mengurangi anggaran pabrik, kemudian tidak memerlukan bak pengendap sehingga dapat menghemat penggunaan lahan. Ketiga, untuk mengurangi penyaringan tersier dan klarifikasi sekunder. Kemudian dapat kita lihat kelebihannya yaitu kualitas efluen itu sangat bagus dan dapat digunakan kembali. Kemudian limbah berkualitas tinggi, pembuangan lumpur dapat dilakukan langsung dari dalam reaktor, kapasitas tingkat pemuatannya tinggi, dan pengoperasian yang mudah. Kemudian untuk kekurangan itu sendiri, pertama, membran bioreaktor ini relatif mahal untuk dipasang dan dioperasikan. Kemudian dapat meningkatkan biaya modal atau biaya membran dalam pengoperasiannya. Ketiga, membran mungkin sensitif pada beberapa bahan kimia tertentu. Keempat, pemuatan dan perawatan membran itu sering dilakukan dan memerlukan perawatan untuk alat membran itu sendiri. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pokok bahasan yang terakhir, yaitu persamaan bioreaktor membran dengan bioreaktor yang lainnya, yang akan dijelaskan oleh Zakiatul Husna. Kepada Husna dipersilahkan. Baik, untuk bahasan yang terakhir, next. Bioreaktor membran merupakan teknologi pengolahan limbah yang mengkombinasikan proses biologis untuk mendegradasi limbah dan proses membran untuk pemisahan biomasa. Membran menggantikan peran kolam sedimentasi untuk memisahkan padatan dan cairan pada teknologi konvensional atau lumpur aktif. Dengan membran, kinerja pemisahan menjadi lebih baik karena pemisahan tidak lagi dibatasi oleh kondisi hidrodinamik lumpur seperti waktu tinggal lumpur, SRT atau sludge retention time, waktu tinggal cairan, HRT atau hydraulic retention time, serta laju pembuangan lumpur. Proses yang terjadi di dalam membran mirip dengan lumpur aktif konvensional atau conventional activated sludge atau CAS, di mana zat organik di dalam air limbah akan didegradasi secara biologis oleh mikroorganisme aerob, kemudian terjadi pemisahan solid atau lumpur. Bedanya pada MBR, proses pemisahan solid dilakukan dengan menggunakan membran, sementara pada lumpur aktif konvensional, pemisahan solid dilakukan secara gravitasi di dalam tangki pengendap. Berikut sketsa dari proses conventional activated sludge atau proses konvensional dengan lumpur aktif. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mempresentasikan hasil diskusi kita mengenai membran bioreaktor untuk proses daur ulang air limbah. Terima kasih juga kepada Ibu Maya Sarah dan teman-teman semuanya yang telah memperhatikan presentasi kami kali ini. Baiklah, sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.